Assalamualaikum Glowers, ketemu lagi bersama saya Tika Sartika dalam segmen TS Talk. Nah, kebetulan hari ini saya lagi nggak sendiri nih, karena saya kedatangan tamu istimewa, salah satu distributor J-Glow yang sudah sukses banget. Nah, penasaran? Silahkan diperkenalkan, Beb. Terima kasih Teteh, nama saya Febrianti Rahayu, saya distributor jaringan 01. Oke, nah bersama Kak Febri hari ini. Nah, by the way, sebelum kita nanya lebih lanjut nih masalah tentang J-Glow, tentang bisnis online yang sudah besar sekali, kita mau nanya dong, sebelum sesibuk sekarang nih, sebelum terjun di bidang bisnis online shop dan berjualan J-Glow, apa sih kesibukannya? Dulu aku sibuk sekolah karena waktu pertama kali join di J-Glow itu keadaan saya tuh lagi jadi OSIS gitu, siswa SMA gitu. Gimana sih awal-awal gabung di J-Glow ini? Awal-awalnya tuh kayak gimana? Bisa tahu J-Glow gitu loh. Awalnya seperti ini, aku kan dulu berteman salah satu penjual J-Glow. Kok bagus-bagus testinya, terus lama-kelamaan aku terketuklah hati aku ingin mencerahkan wajah aku gitu ya Teh ya. Nah, aku ngumpulin uang buat beli krim itu dari hasil waktu itu sih pas lebaran ya. Terus aku dapat THR itu dikumpulin buat beli si J-Glow itu. Terus aku cobalah beli. Begitu datang, udah selama 1 bulan lebih aku pakai dan alhamdulillah hasilnya bagus teman-teman. Udah gitu aku coba jualin nih, kayaknya bakalan laku gitu. Nah dari situ sih awal aku ingin jualan J-Glow itu karena aku ngerasain gimana bagusnya J-Glow. Wow, luar biasa nggak sih? Jadi awal-awal pemakai karena puas dengan hasilnya, kemudian terjun langsung nyari cuan di situ karena merasa trust banget nih, apa ya, kayak ini gue harus jual nih karena ini produk bagus banget, keren, gila, parah, bener ya sih? Dengan hasil testimoni yang luar biasa, bagus-bagus. Bagus banget karena dari before after aku itu jauh banget. Hasilnya glowing, cerah banget, terus kayak cerahnya tuh berseri gitu ya, gitu, bersinar, wow. Glowing. Oke, terus cerita jadi distributor nih, tiba-tiba kan nggak mungkin tuh langsung jadi distributor, pasti ada tahap-tahapannya tuh, dari reseller, agen, kemudian jadi distributor. Itu gimana sih cerita awalnya, perjalanannya kayak gimana? Perjalanannya memang lumayan sangat panjang ya Teh ya. Dari awal aku jualan laku 6, bisa ke 12 itu alhamdulillah banget lah buat aku pribadi pas masih siswa SMK gitu ya. Ya namanya juga nyari uang ya buat jajan gitu. Nah lama-lamaan aku terus serius ngejalanin J-Glow ini, bisa naik ke 5 lusin, 10 lusin, 25, bahkan sampai sekarang ribuan. Itu. Nah, alhamdulillah mungkin rezeki aku dan gak nyangka mungkin aku diangkat distributor. Masya Allah, luar biasa, hebat sekali ya. Berarti dari satu paket sampai lusinan itu terhitungnya berarti reseller dong ya? Ya, betul. Kemudian lusinan ke atas kayak 5 lusin, 10 lusin, dan 25 itu agen. Nah, baru ke 5.000 dan 10.000 paket itu udah masuk distributor. Dan sekarang udah di titik itu. Ya, Masya Allah, luar biasa sih. Luar biasa banget kan Glowers, perjuangan yang sebetulnya tidak mudah, tapi kalau dijalani dengan fokus itu pasti akan berbuah, benar ya, sih? Betul banget. Betul banget. Aku yang ngerasain sih selama berapa tahun ya, lumayan agak lama ya. 9 ada, 2000. Sabaran aku, karena aku fokus pengen sukses di J-Glow, aku gak pernah hirauin kata orang. Pokoknya aku lurus aja, aku pengen sukses dari J-Glow seperti itu. Alhamdulillah ada di titik saat ini. Baik. Pernah gak sih mengalami perjalanan titik terendah nih? Nah, kita jangan langsung ngomongin manisnya dulu nih, karena pasti ada posisi terendahnya tuh kapan dan seperti apa? Ya pastinya ya Teh ya, titik terendah aku sebelum jualan J-Glow ya pasti ada ya yang ngerasain aku. Gimana ya nyeritanya tuh agak-agak sedih gitu ya kalau menceritakan aku dulu itu. Iya, nggak apa-apa, ceritain aja. Titik yang pahit itu aku ya namanya aku keluarga biasa. Pernah ngalamin ya yang namanya nggak makan, mau jajan itu susah.
terus buat bekal sekolah aja kadang nggak jajan gitu karena keadaan orang tua ya, anaknya banyak, terus biaya juga banyak. Nah aku titik terendah aku itu sih karena bisa jadi bangkit, aku harus banyak uang tuh buat orang tua itu karena aku ada di titik yang nggak bisa makan, jajan itu sih yang terketuk hati aku harus sukses gitu. Luar biasa nggak sih sampai apa gitu ngalamin nggak makan gitu karena nggak semua orang tuh apa ya nggak mengalami hal yang sama gitu. Nahan lapar yang luar biasa banget kan itu tersiksa sekali ya, tapi mau gimana lagi karena memang keadaan seperti itu ya. Nah kemudian perkataan pahit apa sih yang sampai saat ini tuh diingat terus? Ada gak sih ada orang yang misalkan keluarga lah atau tetangga lah atau teman lah yang misalkan ada satu perkataan yang membuat ya ampun kok gini banget gitu, jadi malah jadi motivasi gitu buat kita untuk membuktikan kalau kita tuh nggak kayak gitu. Apa tuh, ada nggak? Ada kata-kata yang paling sakit bagi aku ya, katanya gini, mana mungkin orang kayak kamu bisa sukses. Terus pernah ada juga tetangga, gak bisa lah anak itu misalkan jadi sukses, gak mungkin katanya gitu. Orang tuanya aja hutangnya banyak kayak gitulah, kayak gitu. Ya itu sih yang bikin motivasi kayak keluarga ngejauhin, karena bener sih titik terendah itu di saat kita nggak punya uang, di saat kita lagi nggak punya apa-apa, pasti keluarga, tetangga atau teman pun menjauh. Betul sih. Betul ya, betul kan Teh? Itu hukum alam sih dan iya betul, mengalami banget kan, itu sakit banget. Benar loh. Jadi jangan pernah meremehkan siapapun dalam kondisi apapun karena kita nggak tahu saat dia akan menjadi siapa. Betul banget. Jadi tetap hargai siapapun yang ada di sekitar kita, jangan perbedakan dengan status sosialnya karena kita nggak pernah tahu. Yang akhirnya kan jeng-jeng jreng gitu kan, dengan nasib orang nggak ada yang tahu. Iya betul. Ya kan, benar kan? Jadi buat teman-teman harus keep positive vibes. Jadi jangan sampai kita merendahkan orang lain, siapapun itu, baik keluarga, teman, atau ya tetangga atau orang-orang sekitar kita yang dekat dengan kita. Betul. Nah, apakah perkataan pahit itu menjadikan satu motivasi yang akhirnya liatin nih, aku bisa buktiin kalau aku nggak kayak gitu. Ada nggak? Ya ada pastinya dan kan saat ini kan aku udah ngebuktiin kan sama orang-orang yang dulunya memandang sebelah mata. Kayak wah hebat ya sekarang Teh Ayu, kan dulu aku dipanggilnya Ayu ya Teh ya. Wah sekarang hebat ya Teh Ayu, bisa beli mobil, rumah kayak gitulah ya. Aku dalam hati, ya dulu kan aku dihina, dulu kan aku direndahkan, keluarga aku kan gak ada bagus-bagusnya ya di mata orang lain seperti itu. Nah makanya terketuklah motivasi aku harus gimana nih bahagiain orang tua aku dan keluarga aku nggak kekurangan lagi seperti itu Teh. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Dan itu pun tidak didapat dengan mudah ya. Iya, dan nggak sebentar juga. Jadi aku ya mengalir. Di dalam perjalanan itu ada doa orang tua yang pastinya, luar biasa buat kita siang dan malam dipanjatkan yang akhirnya anaknya bisa sukses ini. Iya, alhamdulillah ya. Dan apa ya? Dari yang nggak punya apa-apa, yang akhirnya punya mobil ada berapa? Sekarang ada 4. Wow. Punya mobil 4, punya karyawan berapa total sampai? Karyawan ada 7. Ada 7. Dari orang yang bukan siapa-siapa, sekarang punya mobil 4, karyawan 7, rumah mau OTW 3. OTW 3. Alhamdulillah. Dalam kurun waktu hanya 9 tahun. 9 tahun. Gitu. Kalau misalkan kita hanya diam di tempat, gak gerak, semua itu gak akan mungkin kita miliki gitu ya. Karena di dalam bidang apapun sebetulnya dengan kita fokus itu kita bisa mendapatkan hasil. Seperti halnya kefokusan Teh Febri ini terbayarkan dengan prestasi yang luar biasa. Masya Allah sekali kan. Nah, siapa sih yang mendorong kita dan memberikan motivasi nih menjadi pemicu akhirnya aku harus sukses dan menjadikan dia tuh support system gitu. Yang pastinya doa mama, papa, dan sekarang itu pastinya ada tambahlah suami, keluarga juga pasti. Itu sih salah satunya doa mama. Mama itu ya luar biasa banget. Doanya mencapai langit. Mencapai langit itu karena pedih mungkin ya Teh ya. Saking pedihnya mungkin yang bisa ngangkat derajatnya beliau mungkin saya, mungkin saat ini ya. Alhamdulillah. Semoga yang mudah-mudahan aku bisa terus ngebahagiain mama aku, keluarga aku sampai nanti aku tua juga.
Iya. anak-anak. Oh ya, mama itu luar biasa, orang tua itu luar biasa Iya. besar ya pengorbanannya. Jadi dia itu tidak bisa memberikan kita warisan Iya, atau harta betul. benda. Mungkin dia punya doa dan kedua tangan yang diangkat setiap malam tanpa Iya. kita tahu loh. Dan alhamdulillah terwujudlah saat sudah dewasa kemudahan-kemudahan apa saja yang kita dapatkan. Saya Iya. pribadi pun bisa seperti ini adalah the power of orang tua. Iya, Masya betul. Allah kan kekuatannya luar biasa, hebat doanya. Doa paling manjur ya Bu ya. Paling mustajab sekali itu doa mama. Sayangi orang tua, sayang banget, harus. Ya harus bahagiain terus. Betul. Selagi ada wajib bahagiain mama, orang tua selagi ada ya temen-temen ya. Ya, betul. Nah, perubahan setelah gabung di J-Glow nih. Aduh. Apa aja nih? Selain dari finansial yang semakin luar biasa bertambah dan hebat, apa saja sih dalam diri pribadi kita nih yang berubah atau dari sekeliling kita yang berubah gitu? Apa sih yang menjadi perubahan? Aku jadi berubah kayak gini ya. Dulu kan sering main, sering ya urak-urakan kayak gitu. Sekarang kan lebih menahan untuk itu. Terus lebih kayak berpositif buat diri sendiri. Terus selalu berpikir dan bersyukur, pastinya bersyukur. Terus dikeliling orang-orang yang baik. Pokoknya banyak lah Bu ya. Banyak ya. Banyak dan semua positif pasti. nah betul positif. Makanya jadi terbawalah kita positif seperti Iya, itu. Alhamdulillah ya. Nah kemudian ini nih pesan untuk para viewers dan motivasi untuk teman-teman ini yang Ya. saat ini tuh masih berjuang atau masih belum mendapatkan apa yang dia inginkan. Apa sih pesan-pesan Teh Febri untuk teman-teman nih yang nonton di rumah nih, Ya. biar mereka juga mengikuti jejak Teh Febri untuk selanjutnya gitu. Wow. Jadi buat teman-teman semangat terus, jangan pantang menyerah. Kita jangan sampai punya berpikir negatif terhadap orang lain. Selalu berpikir positif, hati yang selalu positif. Terus menilai orang juga harus selalu positif. Terus yang paling penting minta doa orang tua. Semangat, jangan pantang menyerah. Pokoknya semangat sih, itu yang paling penting, semangat dan tidak menyerah. Gitu Oke. Teteh. Luar biasa sekali, hebat banget nih. Pokoknya ini panutan kita semua ya, dan saya pun pribadi sangat banyak belajar dari semangatnya Teh Febri ini, yang semangatnya tuh kayak nggak pernah pudar gitu. Kita kan kadang up and down gitu. Yeah. Kalau dia tuh saat downnya itu dia bisa mengantisipasi diri sendiri untuk ini gimana sih untuk biar gak kejadian kita down, dan apa sih yang harus kita lakukan untuk secepatnya bangkit gitu. Ya, betul. Ini dari kesimpulan seluruh obrolan ini yang saya simpulkan adalah ketika kita sekolah berarti masih kita punya potensi untuk Ya, menghasilkan uang betul. dengan cara yang halal gitu kan. Kita melatih diri untuk bagaimana sih menjadi seorang pembisnis itu. Pembisnis itu tidak hanya diukur dari bisnisnya yang besar. Bisnis kecil pun ketika itu kita yang menjalani, ya tetap kita adalah bosnya. Ya, betul. Nah, dalam perjalanan itu ketika kalian ingin dimudahkan, jadilah orang yang selalu positif. Ya. Jangan pernah merendahkan orang, tapi tidak apa-apa orang yang merendahkan kita, itu tidak masalah karena itu bukan urusan kita, tapi urusan mereka dengan hatinya. Ya. Nah, kemudian jangan lupa kepada orang tua, karena orang tua adalah sumber kekuatan doa terbesar yang bisa membuat kita ada pada di titik terhebat mungkin, karena doa orang tua itu nyampe ke langit dan sangat didengar oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Dan jangan lupa juga kita sebagai yang menjalaninya tidak lupa untuk selalu berdoa, berikhtiar. Kemudian jangan pernah kehilangan semangat atau terlalu nyaman di zona yang sudah kalian dapatkan, karena zona nyaman itu tidak selalu aman dan nyaman. Bisa juga kita terkalahkan dengan orang lain yang lebih keras lagi berlarinya, yang lebih keras lagi berdoanya, yang lebih keras lagi belajarnya. Pokoknya segala sesuatunya jangan pernah merasa puas di tempat. Kita masih punya potensi untuk berkembang lagi, maju lagi. Pokoknya buat teman-teman yang nonton acara ini, semoga teman-teman mendapatkan
motivasi, edukasi, dan hikmah dari segala acara ini bisa dipetik. Mohon maaf apabila ada yang buruk-buruknya, jangan dicontoh. Kita tuh emang kadang suka ngobrolnya bocor ya. Pada saat ini nggak mau bocor karena apa ya? Terharu aja gitu karena apa? Perjalanannya itu luar biasa. Kalau ditumpahkan itu kayaknya nggak cukup satu hari ya. Tapi ini kita potong-potong dan maksudnya lebih ke disimpel-simpelin karena apa? Dia dari awal udah aku nggak mau nangis ya, karena aku tahu sendiri perjalanannya itu luar biasa hebat dan keras. Jadi mungkin mudah-mudahan dengan pembicaraan yang singkat ini mewakili semua keingintahuan teman-teman dalam menjalani bisnis di J-Glow ini tentunya seperti itu. Ya, betul. Ya, terima kasih buat Teh Febri yang sama-sama. udah menyempatkan waktunya, lagi sibuk banget nih ngurusin postingan yang ratus-ratus itu per harinya. Alhamdulillah ini kita bisa ketemu dan dalam keadaan sehat dan juga bahagia. Amin. Terima kasih Teh Febri. Ya, sama-sama Teteh. Mudah-mudahan sehat selalu. Amin. Sukses selalu. Salam untuk keluarga dan si kecil. Ya, amin. Semoga mitranya semakin banyak dan semakin berkah dan sukses di J-Glow. Amin. Makasih ya Teteh udah ngundang saya di sini. Mungkin itu saja buat teman-teman untuk tayangan segmen TS Talk hari ini. Kita berjumpa lagi di TS Talk berikutnya. Assalamualaikum. Bye.